Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YK Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Di video kali ini saya kembali share gratis lagi nih tentang pakan racikan. Untuk video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, saya akan sharing pakan racikan yang saya pergunakan dalam beternak lovebird untuk memaksimalkan potensi indukan dan memaksimalkan keluarnya anakan jackpot. Dulu sebelum banyak yang pelihara lovebird, bagi para peternak, indukan konsisten menghasilkan 4-5 telur itu udah bagus banget. Dan sering orang-orang bilang telur lebih dari 7 itu biasanya indukannya betina-betina, bukan jantan betina. Lalu semakin kesini banyak perkembangan dalam dunia lovebird, mulai dari banyaknya warna-warna baru yang keluar di jalur warna eksotis, sampai dengan potensi luar biasa paut-paut lovebird di jalur lomba kekean. Saya sendiri berpikir waktu itu 8 telur yang dihasilkan beberapa indukan saya adalah maksimal kemampuan indukan yang saya ternak. Karena banyak yang menjual pakan racikan yang menjanjikan lovebird bisa bertelur 6-8 butir. Ini hanya 8 butir ya yang mereka janjikan, dan harga makanan itu luar biasa mahal untuk saat itu ya. Sampai suatu saat teori saya terpecahkan oleh satu peternak yang salah satu indukannya itu bisa menghasilkan 9-10 telur. Lalu saya berpikir pasti ada kunci yang belum ditemukan dalam memaksimalkan ternakan lovebird. Berbekal satu indukan yang berkali-kali zong dan gak pernah produksi, dan satu indukan dimana jantan dan betinanya itu telaten ngurus anak. Dua indukan ini sebagai patokan riset keberhasilan saya. Mulailah saya riset tentang makanan pokok dalam beternak. Resep awal yang saya dapatkan saya bongkar dan modifikasi sedemikian rupa untuk diaplikasikan di lovebird indukanku. Berkali-kali gagal tapi tetap ngeyel pengen lovebird bisa nelur 10. Ya maklum ya, karena kalau udah ada tujuan pasti kita harus berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya walau belum tercapai target 10 butir, kira-kira itu 9 butir yang udah netes semua, udah banyak yang antusias nanyain. Karena setelah saya berhasil di 2 indukan riset tadi, ternyata cocok juga diaplikasikan di indukan yang lain. Nah, mumpung sedang ada program hashtag di rumah aja, kenapa tidak kita ternak aja lovebird gacuan kita, dan siapa tahu kan bisa dapat beberapa jackpot yang bisa kita gunakan sebagai gacuan ketika nanti pandemi ini sudah berakhir. Jadi silahkan ditonton sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Mari kita share ilmunya. Oke, kita mulai tanpa buang-buang waktu lagi ya. Sebelumnya catat baik-baik material yang harus disiapkan. Silahkan cari di toko pakan burung kesayangan kamu. Yang pertama harus dipersiapkan adalah pakan pokok. Ini harus selalu tersedia di semua masa produksi. Jadi dari masa kawin, masa nelur, sampai dengan masa loloh anak ini harus terus tersedia ya. Oke, sudah siap dengan catatannya? Yang pertama harus kalian siapkan adalah 2 kilo kenari seed. Ini jika lingkungan kalian itu panas. Dan 3 kg kenari seed jika lingkungan kalian itu dingin. Jadi ini opsionalnya hanya 2 kilo atau 3 kilo menyesuaikan dengan lingkungan kalian ya. Lalu yang selanjutnya 1 kg millet putih. Selanjutnya lagi 250 gram biji sawi. Lalu lanjut 100 gram gabah Bangkok. Ini opsional aja, boleh ada boleh enggak. Kalau ada itu bagus, kalau enggak masalah. Lalu selanjutnya tulang sotong. Lanjut lagi 1 bungkus ebot lovebird tanpa kuaci. Jadi biasanya kalau kalian beli ebot lovebird itu ada kuacinya kita buang. Lalu selanjutnya 1 bungkus fancy lovebird, love and care ya kalau nggak salah itu namanya. Ini juga tanpa kuaci, jadi kuacinya kita nggak pakai. Dan yang terakhir adalah 1 bungkus gold coin perkutut. Nah, semua pakan pokok ini kita campur jadi satu dan ini akan kita pergunakan di semua masa produksi. Baik, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya kita sediakan vitamin penunjangnya. Ini opsional juga, kalau mau dipakai itu bagus banget karena saya juga pakai. Kalau semisal nggak dipakai itu ya silahkan dicoba aja di indukan kalian dan nanti hasilnya silahkan di share di channel ini ya. Yang pertama itu Biojana 6 dan yang kedua adalah Vitalur. Ini akan kita campurkan di tempat cepuk minum bawaan kandang kotak ya. Jadi takarannya itu satu ukuran penuh cepuk minum yang kandang kotak. Takarannya adalah Vitalur itu 5 tetes 2 hari 1 kali selama masa kawin sampai nelur.
Dan kita stop setelah dia itu masuk masa eram. Jadi ada dua masa produksi di sini yang kita pakai untuk Vitalur ini, yaitu masa kawin dan masa nelur aja. Lalu selanjutnya Biojana 6 itu sama juga takarannya 5 tetes 2 hari 1 kali, rutin di semua masa produksi. Nah ini vitamin kita berikannya itu gantian-gantian ya. Jadi semisal hari ini kita pakai Vitalur, besok berarti kita pakai Biojana. Kan tadi takarannya 2 hari 1 kali, jadi harus bergantian. Dan bahan terakhir adalah extra fooding. Di sini kita menggunakan dua jenis extra fooding ya. Yang pertama adalah kangkung dan yang kedua adalah jagung. Di tahap awal itu silakan berikan extra fooding full kangkung setiap hari selama masa kawin sampai masa nelur. Dan kita akan stop ketika dia itu masuk masa eram. Untuk kangkung ini baiknya jangan memberikan secara utuh ya. Silakan dipotong-potong kecil. Ini fungsinya agar tidak dibawa ke dalam sangkar dan nantinya akan membusuk di sana. Jika sampai ada kangkung yang membusuk, itu akan mengganggu selama proses produksi. Nah selanjutnya untuk jagung. Jagung kita rutin berikan 2 hari 1 kali, itu sedikit aja. Potong jagung secara vertikal dan horizontal menjadi 4 bagian. Atau pokoknya satu jagung itu dibagi 4 itu aja ya, biar gampang. Berikan 1 bagian aja selama masa kawin sampai masa nelur. Ingat ya, 2 hari sekali aja. Lalu berikan porsi banyak saat masa loloh anak. Nah selama masa kawin sampai masa eram itu teman-teman bisa berikan 1 bagian jagung. Untuk masa loloh nantinya bisa diberikan 2 bagian jagung. Itu kalau 2 bagian berarti setengah jagung ya. Jadi 1 jagung kita bagi 2. Ya kuncinya ada di makanan ya guys. Jika kalian sering zonk dan tanya-tanya di grup, kebanyakan akan langsung pada jawab indukannya mungkin nggak cocok, atau jantannya nggak ngisi, dan lain-lain. Intinya yang disalahkan itu lovebird-nya, bukan manusianya. Kan lucu ya. Lah gimana mau produksi bos? Orang makanan enak aja susah untuk didapatkan. Gimana ntar mereka ngasih kebutuhan anak-anaknya coba? Intinya jika kebutuhan harian lovebird-mu itu terpenuhi, maka kelak kebutuhan harianmu juga akan terpenuhi oleh lovebird ternakanmu. Jadi jangan terlalu perhitungan. Ingat di video saya yang lalu, saya pernah bilang syarat lovebird akan banyak kawin adalah pertama itu adanya birahi, kedua tempat bersarang, dan yang ketiga adalah adanya sumber makanan yang tercukupi. Jadi dengan memberikan porsi makanan racikan ini insya Allah sudah 2 hal yang terpenuhi ya, yaitu birahi dan nutrisi yang tercukupi. Tinggal tambahin sarang maka sudah lengkap semua, lovebird nggak lama lagi akan rajin berproduksi. Nah di video ini saya share racikan pakan yang terbilang mahal modalnya. Karena untuk makanan ini biasanya dipakai untuk lovebird warna eksotis. Nanti di video berikutnya saya akan bagikan racikan pakan untuk lovebird ternak yang low budget. Nah mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe dan aktifkan ikon loncengnya. Dengan begitu kamu akan mendapatkan pemberitahuan gratis ketika ada video baru dari saya, terutama di part berikutnya. Jangan lupa juga like dan share sebanyak-banyaknya hanya jika video ini bermanfaat buat kamu. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Embryum, pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.